apa ya, Jok, sangat lucu ketika kita melihat tadi dia berbicara mengenai apa? Dagang. Yang didagangin apa? Yang didagangin apa, Pak? Waktu itu? Nah, waktu itu perdagangan yang paling utama, komoditi utama untuk Indonesia itu tetap lada yang menjadi prioritas utama. Cengkeh? Untuk cengkeh pala ada, tapi untuk wilayah Bengkulu ini kita fokusnya ke lada. Jadi dulu sempat dinyatakan bahwa lada terbaik itu hasilnya dari Silebar. Nah, lada Bengkulu itu dikirim ke Kesultanan Cirebon. Nah, di sanalah orang-orang Inggris, orang-orang Belanda mengetahui bahwa di Sumatera itu potensi ladanya cukup lumayan. Silebar. Oh, yang sekarang jadi Silebar itu bukan? Bisa jadi. Bisa jadi. Karena itu lokasi sebuah kecamatan atau kelurahan itu? kalau sekarang Silebar menjadi Kecamatan kan? kecamatan. Ya. Ya, kecamatan kalau sekarang. Apakah lokasinya di sana pada saat ini itu yang masih kita coba dalami lagi dari Bengkulu Heritage, sahabat Heritage sekalian. Oke, sebelum ngobrol lebih jauh, kita udah mau masuk ke apa sih arsitektur dari warisan leluhur Bengkulu, atau apa sih tinggalan dari poyang-poyang kita dulu. Jadi sepakat ya kita bilangnya poyang lah leluhur. Tapi maaf teman-teman, nanti berpikir poyang jangan berpikir nenek yang belang-belang itu, nggak ada hubungan sama kita hari ini ya. Jadi nenek belang-belang nggak. Poyang itu tuh sebenarnya kayak leluhur gitu. Kayak leluhur, jadi sebutan untuk orang-orang Bengkulu terhadap leluhurnya. Atau bisa Di dibilang tingkatan di atas kakek itu adalah poyang. Loh, buyut dulu. Kakek, buyut, baru ke poyang. Cangga kalau di Jawa tuh ada undang-undang, ada lagi Kalau ya. kita Bengkulu nggak repot-repot banget. Poyang udah. Poyang udah. Poyang mau sampai ke generasi sampai ke Adam juga dibilang poyang. Poyang Udah pintar. Oke, sahabat Bengkulu Heritage sekalian. Tadi saya sudah menyebut nama dari kedua teman wota saya pada pagi menjelang siang ini. Nah, untuk kedua sahabat saya yang wota ini, dua-duanya adalah akademisi di salah satu universitas yang ada di Bengkulu. Tapi maaf kita nggak sebut merek ya. Nanti jualan. Jangan sebut merek ya. Nah, di samping sebagai akademisi, sahabat wota saya ini juga beraktivitas sebagai praktisi di arsitektur dan juga ada yang beraktivitas sebagai praktisi di dunia pariwisata. Nah, untuk pariwisata yang cewek cantik ini, tapi mohon maaf untuk yang jomblo-jomblo, mohon maaf sekali, udah ada yang punya. Emang situ udah punya, Pak? Udah dong. Jadi tiga-tiganya sold out ya. Ya, jadi mungkin bisa kita bercerita sedikit ya Bu tentang personality sedikit ya, sembari menunggu, masih ada waktu 5 menit lagi ya. Gimana? Bu Gaby, proyek yang terakhir yang dikerjakan yang mana ini Bu? Bahasanya jadi proyek. Oh iyalah. Karena kita langsung ke action itu tadi. Jadi agak gampang dengan bahasa tapi sih sebenarnya saya. Yeah. Saya saat ini masih harus terus belajar, jadi masih dalam tahap pemerhati. Mungkin teman-teman yang sahabat heritage yang mengikuti bisa nanti gabung, saling mencerahkan, saling memberi pendalaman terhadap apa sih jadi bahasan kita pada hari ini. Aduh, merendah sih, ditanya proyek terakhir, proyeknya MM-an loh 3M kan Mbak, maaf makasih Mbak kan. Ya, itu tadi apa ya, sangat ironis saja sih ketika kita berbicara tentang heritage. Apa sih yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita kemudian hari? Apakah bangunan itu masih terjaga? Ya, itu sebagai tanda tanya besar sih sebenarnya yang akan kita bahas. Sebenarnya banyak pertanyaan di kepala saya terkait sejarah di Bengkulu ini ataupun heritage dengan keunikan siapa yang mengajak dagang dalam bahasa lebih sopan dari menjajah itu tadi, yang pada akhirnya kenapa mereka datang ketemu langsung emas
Iya. Yaitu tadi yang di Ketahun, ya kan, yang emas paruhnya di Monas itu juga dari sana. Dan satu lagi, hikayat kerajaan itu yang kita masih belum tahu itu di mana. Iya. Betul. Nah, seperti yang disampaikan oleh Jok Didi. Ya, teman-teman, jadi kita panggilannya Jok. Nah, saya sedikit mengenalkan sedikit panggilan. Kalau di Medan itu ada Lai. Nah, Iya. untuk di Bengkulu khususnya di Bintuhan, Daerah selatan. daerah selatan, itu panggilannya Jok. JOK, jangan salah. Kalau ada menulis Jok itu bukan Jok ya. Nanti kepikirannya dari Jok apa Cok? Cok beda lagi coy. Jadi kita Jok. Nah, mungkin yang kekhawatiran yang dirasakan oleh Didit sebagai seniman arsitektur. Wah, cuma tukang jalan-jalan Pak, hobi saya Pak. Setelah menikah puasa. Jadi kegelisahan yang disampaikan oleh Didit tadi merupakan salah satu faktor utama kenapa kami membahas adanya Zoominar atau Ngota pada hari ini dengan tema arsitektur warisan Bengkulu. Nah, bangunan-bangunan yang ada di Bengkulu saat ini, bagi yang tinggal di sekitaran kota Bengkulu atau di provinsi Bengkulu tentu akan mudah melihat bahwa beberapa perkembangan bangunan yang terjadi baik itu dilakukan oleh personal, dilakukan oleh pemerintah daerah selaku pemegang puncak pimpinan yang ada di provinsi Bengkulu maupun di kabupaten itu sekarang sudah mendekati ke arah-arah bangunan yang memodernisasi. Seperti apa sih dulunya para leluhur, para poyang-poyang kita membangun atau katakanlah membuat suatu pemukiman atau hunian bagi mereka yang kita pertahankan seperti beberapa provinsi-provinsi lain. Kalau kita mengambil contoh terdekat kita itu di Sumatera Barat, itu mereka masih dengan bangga dan bijaknya melestarikan bangunan itu kan tradisionalnya. Kalau saya sih berpikirnya sebelum mereka arif bijaksana melestarikan, mereka yang pertama itu bangga. Sumatera Barat rumah gadang. Nah, itulah. Kalau Jawa joglo ya. Nah, Lampung ada sigarnya. Lalu Lampung rumah siger. Jadi Kita Bengkulu anak aja tuh gede tuh daerahnya, besar sekali. Apa sih yang konon katanya ada rumah Bubung Limo. Generasi saat ini, mungkin kalau generasi kolonial, generasi sudah senior. Kalau soalnya saya kebiasaan menyebut generasi kolonial berbanding lurus dengan generasi milenial. Ini generasi kolonial atau senior itu pasti sudah tahu bahwa rumah Bubung Lima atau rumah Bubung Limo itu seperti itu. Tapi apakah generasi milenial tahu rumah Bubung Limo? Nah, mungkin nanti teman-teman dapat menjabarkan hasil dari penelusuran yang sudah sama-sama kita lakukan. Karena saya memberi kesempatan kepada Jok Gebi terlebih dahulu untuk menyampaikan apa sih hasil yang sudah Jok Gebi amati selama habis merantau, menempuh pendidikan, merantau cari lain-lain di daerah lain. Nah, sekarang kembali ke provinsi Bengkulu. cari cinta yang jelas gitu. Aku nih ya, si Pak Rodi, serius. Kita bikin santai relax aja ini Pak. Kita- Silakan Hah? Jok Gebi. Iya. Apa sih yang kita bisa buka dulu deh ini deh masalahnya isu-isu terhangat ini kan bahwasanya terlalu banyak sehingga menurut saya nanti Ibu Baby bisa mengembangkan itu. Apa sih yang menjadi identitas Bengkulu? Baik dari sisi arsitektur. Monggo disampaikan di
utarakan unek-unek yang ada di dalam hati. Enggak gitu juga sih. Itu tadi berawal dari kemudahan kita sama-sama sebagai pemerhati, kemudian apa ya pattern untuk atau pola kepunyaan Bengkulu khas yang sampai nanti itu semua orang tahu gitu. Bisa kelihatan identitas dari kotanya atau provinsinya. Kemudian seperti yang tadi dibilang oleh Jono kalau Bubung Lima itu sudah pada zamannya Gubernur Suprapto itu sudah banyak perkantoran yang memiliki Sudah trademark membumi lah. iya, Bubung Lima. Tapi semakin kesini itu semakin membias. Itu yang diperhatikan ya. Kemudian kalau pariwisata saja sekarang sudah banyak kan, kalau kita mengunjungi destinasi kita akan menginap di resort kah, atau di hotel pilihan kita. Nah, pembangunan yang dilakukan sekarang itu lebih mengarah ke kontemporer kali, atau bangunan yang lepas dari identitas yang dimiliki oleh kota sendiri. Ada satu hotel yang memang punya ciri khas dengan Bubung Lima, dengan Bangunan masih kayu lah, ya masih menggunakan material alami. Iya, benar. Lokalitasnya itu tadi karena lokalnya diangkat, tapi itu juga jadinya dikesampingkan dan tidak banyak orang yang kenal dengan hotel itu. Gitu. Nggak usah disebutkan lokasi, nggak Iya. usah disebutkan nama. Disayangkan gitu. Karena itu yang saya tahu Bu, kalau itu benar deskripsi Ibu, itu cuma dipakai kurang dari 6 jam gitu Bu. Itu dimensinya berubah. Iya. Nah, jadi Sayang sih. dari gambaran Ibu tadi kan kita punya dua, apa ya, sebenarnya Joggebi itu telah benar pulau, karena kan di mana sih sekarang kita bisa melihat gerbang selamat datang Bengkulu dari ujung ke ujung itu sama identitasnya. Yang kedua juga kalau kita lagi minat ke Bengkulu, lagi main ke Bengkulu, apa bedanya dengan wilayah yang lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dengan hotel-hotelnya yang dibungkus ACP? Iya. Berarti itu kan sebenarnya kan. Atau dengan dibungkus ke modernitas, tapi ada satu unsur yang bisa mencirikan kalau itu di Bengkulu gitu. Bentar. Iya. Entah itu ornamen, entah itu tiang. Tapi masalahnya berikutnya pun muncul Bu. Susah nyari kayu dulu untuk ngukir. Kalau dapatnya nyari kayu susah ya ngukir. Makanya sekarang cutting ACP Bu. ACP itu di cutting. Itu yang disayangkan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ambil pola itu, kita bisa menggunakan masyarakat asli khas itu untuk terus memproduksi ukiran kah atau apa. Jadi asli dari kota yang yang memiliki ukiran khas itu. Nah, masalah berikutnya Bu Ceko Bu. Maaf yo kawan-kawan separuh bahasa Melayu Bengkulu, karena kalau lagi antusias itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai UB itu agak lepas kita. Jadi ini masalahnya ketika tadi tidak ada kayu, tidak ada tukang. Nah, tukang nggak ada kayu. Nah, sekarang bagaimana bentuk ornamen? Karena yang jadi sekarang tuh kayak gini Bu, yang saya lihat itu copy paste dari internet, dikira-kira ini ada Bengkulunya dikit, masuk. Padahal ya kalau kita tarik-tarik lagi ya ternyata di buku cetak, buku kuno kita nggak ada. Iya. Saya pernah melihat itu di buku tahun 90 dengan tahun 94 tentang ornamen Bengkulu. Cuman ragam itu terlalu banyak Bu. Iya. Oke, teman-teman, sebelum membahas ornamen detail, Joggebi tadi malam tuh sempat WA sama saya. Katanya dia sudah membuat satu istilah kerennya pemetaan. Tapi Joggebi nggak mau menyebut istilah itu pemetaan. Coba hanya menitik-nitik di map saja. Jadi mungkin Joggebi bisa menampilkan bahwa sebaran bangunan-bangunan yang agak tradisional yang masih dimiliki di Kota Bengkulu ya. Dari mana Kota Bengkulu ya, bukan provinsi ya. Kota Bengkulu ada di mana saja sih? Ya, silakan Joggebi untuk memperlihatkan dulu bahwa dari luasnya Kota Bengkulu ini bahwa hanya tersisa segini. Tadi malam saya sebenarnya miris teman-teman.
melihat peta yang dikirim oleh Jok Gebi. Jadi silakan Jok Gebi. Mana petanya? Coba lah. Coba kita kasih tahu dulu. Oke, sebentar. Kita share screen ya. Kasihlah dulu. Harap bersabar, sahabat Bungku dari itu sekalian. Jok Gebi ini dia sangat dakdikduk, padahal nggak sedang jatuh cinta. Udah? Sudah, share screen-nya dibesarkan saja. Ya. Nah, ini kami melibatkan mahasiswa, adik-adik mahasiswa. Ini hasil kita kerja semua kemarin. Jadi mereka membantu untuk mencari atau mengidentifikasikan rumah-rumah tradisional di Kota Bengkulu. Ini ada beberapa rumah tradisional yang menurut kami setelah kita lihat kumpulan dari hasil adik-adik semua, kemudian diidentifikasi kembali, kemudian begini ini kurang lebih data persebaran rumah tradisional di Kota Bengkulu. Nah, ada beberapa rumah, kurang lebih 15 rumah yang terletak di daerah Tanjung Agung, kemudian daerah Kampung Helawi, yang satu daerah itu berada di Kecamatan Sungai Serut. Tapi kalau kita melihat itu sangat menarik ya Bu. Kenapa? Ya. Karena mereka membuat pemukiman di tepian sungai. Di tepian sungai, benar. Nah, itu sekarang aja sudah segitu, apalagi zaman dulu mungkin itu semua kayu semua. Adalah ya. Ya rumah tradisional semua. Kita nggak membicarakan itu rumah adat ya, tapi rumah tradisional. Benar. Berarti cikal bakal pemukiman Bengkulu ada di daerah sana. Iya. Dan itu berapa jauh Bu dari Benteng Malboro Bu? Kalau kira-kira itu Bu, ada nggak? Mungkin bisa ditempuh dalam waktu perjalanan kurang lebih 15 menit. Naik motor. Naik motor. Jalan kaki. Sejam mungkin ya. Zaman dulu loh, kita berbicaranya zaman dulu. Kalau kita cerita zaman dulu nggak ada apa ya, nggak ada kendaraan, nggak ada beberapa fasilitas. Ada no. Pedati. Iya. Ya, pedati pakai sapi itu. Pakai sapi ya. Ya. Itu sudah agak sedikit modernnya. Tapi kalau orang zaman dulu yang tidak memiliki sapi itu pasti jalan kaki. Makanya orang dulu sehat-sehat teman-teman. Dan Nggak di rumah aja. Nggak di rumah aja. Kalau kita di rumah saja. Oh ya. Fashionnya rebahan. Kami sudah menjaga jarak, protokol kesehatan, dan sudah mencuci tangan, mencuci muka, dan mensucikan diri. Lanjut lagi Bu Baby. Nah, silakan dari tadi Ya. Jok Didit ini menyatakan bahwa dulu persebaran rumahnya pasti sangat banyak, dan kalau dilihat dari mapnya saat ini atau petanya saat ini itu tempatnya berada di pinggir sungai. Dan untuk kecamatannya Kecamatan Sungai Serut. Nah, Sungai Serut tadi sudah disampaikan salah satu utusan raja yang menyambut putusan IIC itu ada Sungai Serutnya. Tapi di mana Sungai Serut itu berada? Nah, itu kan jadi menarik, no. Sebenarnya sebentar loh. Karena gini aja, kalau kita bicara hikayat-hikayat itu tadi kan, memang benar kerajaan Sungai Serut, Sungai Lemau itu besar pada zamannya. Cuma agak sedikit curiga, bukan curiga ya, karena juga harus lihat lokasi pasti itu di mana. Karena kalau kita berbicara sedikit lebih teknis ya, bangunan ini Bu Devi ya. Kita berbicara tentang apakah material itu laku, apakah ada suatu peristiwa kejadian sehingga satu kerajaan itu terbakar karena apa? Sampai ini tidak ada artefak yang bisa membuktikan itu lokasi yang tepat bahwasannya disitulah dulu adanya kerajaan Sungai Serut dan Sungai Lemau. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu? Karena mungkin kita berada di masa di mana dengan kearifan lokal kita menggunakan kayu sebagai bahan material. Tidak menutup kemungkinan juga menggunakan batu karena dari sungai.
Nah, apakah batu itu dilakukan sebuah teknik untuk pemahatan atau kita rekayasa sehingga itu bisa menjadi sebuah struktur, ya kan? Untuk fondasi umpak, ya kita nggak tahu juga. Bahwasanya ketika kita berbicara satu kerajaan, itu ada satu space, ada satu bangunan utama, ya kan? Lapangan. Dengan proses Ya, istilahnya sebuah tempat musab. Prasasti mungkin kita punya dalam bentuk yang lebih modern, yaitu kita punya aksara. Aksara itu tadi kan kita sudah jauh sedikit lebih modern daripada itu tadi. Nah, celakanya itu tadi, ketika aksara itu dokumen lontar itu bisa diselamatkan, kenapa bangunan tidak? Nah, secara administratif atau geografis atau kita bicara koordinat, saya sendiri dalam pencarian ini masih belum tahu di mana lokasi pasti kerajaan Sungai Serut dan Sungai Lemau itu tadi. Karena sampai sekarang masih katanya. Ya, konon katanya. Jadi katanya itu kan masih belum bisa juga karena ya benar kata Jok Rodi tadi yang ngomong bahwasanya kita kalau bicara Sungai Serut mesti ada anak-anaknya, salah satunya Rindang Papan, Muara Bangkahulu, terus Silebar, siapa lagi nak? Putri Gading Cempaka. Jangan itu jadi mitos itu jadi mitos nanti kan. Nah, ya gimana ya? Sejarah itu sudah terlalu besar, sudah terlalu melekat dalam personal identitas orang-orang Bengkulu. Cuman, ya itu hanya cerita. Mungkin kalau saya salah, ya saya minta maaf atau mungkin saya terlalu frontal seperti ini. Tapi, ya itu aset dulu. Iya. Dan itu kalau misalnya Anda bisa sekali menarik potensi wisata budaya yang Itu tidak satu. ingin tahu. Karena apa? Bangunan yang ada di saat itu mungkin nggak akan jauh beda, Bu. Karena bagi saya gini loh, mereka waktu itu tuh mungkin, ini kita mungkin aja dulu ya. Dengan persebaran permukiman di tepian air, karena waktu itu mereka dulu harus menggunakan sungai, ya transportasi air, balik lagi sungai-sungai di Sumatera tergolong cukup lebar walaupun tidak selebar di Kalimantan. Nah, perkembangan permukiman yang dari tepian air ini tadi, tepian sungai, memaksa mereka untuk yang tadinya dari berladang, nomaden, pindah menjadi bermukim di satu wilayah. Nah, apa yang bisa mereka lihat untuk menjadi referensi bahwasannya bentuk bangunan seperti itu? Mesti kan pada akhirnya kan pengalaman empirik mereka pada saat itu. Yang mungkin kalau nanti kita bisa kita diskusi lagi kan. Karena bagi saya ketika kita melihat rumah panggung itu tidak jauh beda ketika gubahan masa itu paling sederhana adalah lumbung padi. Benar. Kalau kita sekarang melihatnya itu adalah kalau teman-teman tahu di ladang atau kita buka ladang itu biasanya ada rumah kecil panggung yang hanya untuk istirahat saja. Nah benar sekali Bu. Karena apa? Ketika kita berbicara bahan makanan di sana itu adalah mereka untuk persediaan, penyimpanan dan dibawa untuk bisa dibawa dari atas untuk perkakas. Ketika mereka menjadi sebuah masyarakat atau civilization itu tadi, bentuk itu tidak akan berubah, hanya dibesarkan. Nah, disitulah kearifan lokal terjadi. Itu dugaan saya, Bu. Jadi menurut dugaan dari Jok Didit itu awalnya rumah-rumah tradisional yang dimiliki oleh orang-orang Bengkulu itu berawal dari lumbung atau tempat penyimpanan bahan makanan. Nah, itu hampir semua di rumah Melayu, Pak. Hampir semua orang Melayu seperti itu. Tapi saya tidak bisa memastikan juga ya, karena apa? Kalau kita berbicara lagi mengenai kebudayaan, kita tidak bisa lepas dari suku. Okay. Kalau tahu benar suku di Bengkulu, aduh udah saya aja angkat tangan saya. Ada 3 suku. Itu induk itu Bu. Ya, Serawai, Rejang. Itu induk. Lah ya pecahannya ini tadi. Ya. Yang kalau kita ngomong kalau bahasa di zaman penjajahan itu Demang, mungkin kalau di itu apa? Waktu zamannya sebelum itu tuh Demang itu apa kita ngomong? Pesirah. Nah itu tadi. Jadi ada semacam pesirah-pesirah kecil pecahan dari sebuah kerajaan besar sebelumnya. Nah berarti kan ada sebuah perlawanan di sana dan mereka membuat sebuah identitas masing-masing dan memiliki teritori masing-masing. Oleh karena itu yang saya perhatikan, kenapa? Karena ada rumah ketika kita melihat provinsi Bengkulu secara global, ada bagian utara, selatan dan bagian gunung. Karena bagian barat adalah laut.
ya kan? Pesisir ya. Pesisir itu tadi kan, itu memiliki karakteristik yang berbeda antara Benar. bagian utara, selatan, dan gunung itu tadi. Pasti mereka menyesuaikan dengan iklim dan keadaan topografi yang mereka. Bahan bangunan juga, karena kalau kita berbicara ke daerah utara mungkin lebih banyak hutan lindung waktu itu, mungkin mereka bisa memanfaatkan itu kayu dan dingin, karena ombak di daerah sana lebih sedikit lebih tinggi daripada di bagian selatan. Sedangkan di daerah selatan mereka juga menggunakan kayu dengan lebih banyak bangunan yang landed daripada panggung. Tapi ada satu keunikan, mereka menggunakan batu karang, Bu. Untuk apa? Fondasi dan campuran plaster. Kita berbicara itu nanti agak sedikit kemodern, karena kita berbicara ini masalah rumah panggung itu dahulu. Mungkin yang masih bisa dan original, yang masih bisa kita anggap masih oke ya, itu ya daerah gunung yang kita bilang itu tadi, di daerah Rejang Lebong mungkin ya adalah yang masih mirip-mirip 100% dengan yang asli masih ada, dan itu dimiliki oleh sebuah Rejang ya, Bu? Rejang, Pusara Rejang. Nah, karena saya bukan orang asli sana, Bu, itu celakanya. Saya nggak berani untuk masuk rumah itu tadi. Mungkin sekilas kalau saya lihat dari depan mungkin saya bisa lah. Tapi bisa nggak Bu diceritakan sedikit tentang bagaimana sih bentuk ruang itu tadi itu yang ada di dalam rumah Rejang itu? Oke. Jadi rumah Rejang itu rumah yang banyak berbeda justru dengan karena akulturasi budaya tadi. Jadi rumah Rejang itu terdiri dari berando itu kiri kanannya ada teras, kemudian di depannya hall seperti biasa ruang tamu, kemudian ada bilik satu, bilik untuk yang punya rumah, kemudian antara dapur, antara rumah bangunan induk dan dapur itu ada garang, garang sebagai pembatas antara bangunan inti dan dapur. Terpisah karena mereka mungkin sejak dulu itu sudah memikirkan mitigasi bencana, maksudnya kalau terjadi kebakaran, jadi tidak satu kali habis ya. Dan kiri kanannya itu berando yang mereka biasanya kalau disebutnya itu nampai, mereka biasa menjemur di sana, biasa untuk melakukan aktivitas air, kemudian tangganya juga dari samping. Itu juga punya filosofi. Kenapa itu? Tunggu dulu. Bukannya saya potong. Tangguh samping itu yang depan, depan rumah atau belakang rumah? Di depan. Oh, jadi kalau rumah ini rumah utama, dia ada di sebelah sana kiri ya. Ada gambarnya nggak? Oh, sambilan ya. Biar teman-teman sahabat Bogor Heritage yang ada di ruang Zoom kita ini dapat ada gambaran sih. Ada. Oke, silakan share screen. Yang ada gambarnya. Nah, ini agak sedikit modern karena sudah menggunakan beton untuk tangganya. Nah, ini yang disampaikan oleh Jok Gebi tadi bahwa ada tangga di bagian samping. Tapi sesuai dengan yang disampaikan Jok Didit, karena Jok Didit sudah keliling-keliling. Yang paling banyak keliling Jok Didit. Pensiun, Pak, setelah nikah, Pak, beneran, Pak. Nah, lanjut lagi Bu. Kalau melihat dari gambar yang kita share ini, saya jadi teringat ini kebetulan lokasinya di mana nih, Jok? Rejang Lebong. Oh, ini Rejang Lebong. Pinggir jalan. Nah, itu proyeknya juga ada Bu, Pak, itu, Pak. Oke. Proyek pedestriannya ya belum diselesaikan itu, Pak. Nah, kalau di sini dulu saya waktu tempat keliling-keliling juga itu mana nih saya screen-nya? Maaf Pak. Nah, lanjut aja cerita dulu, Pak. Rumah panggung dulu menurut beberapa keterangan dari para tetua itu di bagian bawah rumah panggung itu biasanya orang-orang lama itu akan menempatkan kayu bakar jika di rumah tersebut ada anak perawannya. Gadis, Pak. Enak aja, Pak. Gadis lah, Pak. Kalau ada anak gadisnya yang belum menikah itu akan terdapat banyak tumpukan kayu bakar.
Oh, gitu. Nah itulah disebut kayu gadis tuh Pak, mungkin bisa jadi Oh, Pak. iya, benar. Terus Nah, itu kalau nggak salah di bagian rejang untuk sedangkan untuk teman-teman suku rejang yang ada di arah utara itu di bagian atap. Mana tadi share screen-nya? pause lagi Pak, sebentar Pak, saya carikan dulu nih Pak rumahnya Pak. Nah, udah kelihatan nggak? Belum. Belum. Nah, Oke. Nah, di bagian atapnya yang di sini, Iya. yang di bawah atap itu kan ada list plangnya, yang ada gambar-gambar itu. Nah, kalau di sebelah utara itu ada jendelanya. Menurut cerita dari Yang punya. yang punya dulu, katanya kalau dari sebelah rejang gunung itu mereka meletak kayu bakar untuk menanda bahwa ada anak gadis. Tapi kalau untuk rejang utara, anak gadis itu akan membuat satu tenunan. Dan mereka menenunnya di atap rumah atau di bawah dari atap, di bagian atas itu ada jendela nih. Nah, bisa ditunjuk tuh kan ada list plang yang panjang-panjang tuh kayunya kan. Nah, di sana ada jendelanya. oh yang di atas ini Sedikit Pak. ya. Nah, ada jendela sedikit. Jadi anak gadisnya menenun di sana dan pemuda yang tertarik akan mendatangi rumah tersebut. Itu cerita dari yang saya dapatkan. Jadi cewek itu memang dari dulu udah dikasih apa pelajaran bahwa cowok itu pintar mencari, cewek itu pintar menolong. Ya, begitu sudah. Karena dia mengintip terus, menyeleksi terus bilang ke bapaknya, Mbak, aku enggak dengan yang itu, Mbak, aku udah galak dengan yang itu. Nah, iya kan? Jadi terseleksi dari Terseleksi. awal. Seleksi alam dengan Seleksi baik, alam, ya. yang cowoknya bawa kopi gitu kan. Jadi Hai. dari keterangan-keterangan situ, menurut penelusuran yang dilakukan oleh Jok Gebi bersama dengan rekan-rekan mahasiswanya, apakah itu juga berlaku Di di Bengkulu. kota Bengkulu? Yang kemarin apa hasil penelusuran kemarin itu, yang menarik kan sebenarnya kan akan ada kesamaan, benar nggak? Iya, benar. Baik secara bentuk maupun konstruksi. Yang lebih lucunya lagi kan gimana ini Bu, saya Bu, kalau dapat cerita kan Bu, dulunya rumah itu tuh rumah baru, tingginya itu sekitar dari bawah itu adalah 3 meter, 3 meter. Kalau dibilang tuh mereka waktu itu nggak pada meteran, memastikan pakai hasta, pada tadi kan. Nah, sekarang itu tingginya cuma 1,20 meter, jadi kolong. Jalan itu masih banyak. Nah, iya. Nah, apa itu masih sama Bu? Yang kemarin yang di daerah mana itu Bu? Apa kemarin tuh? Kampung Lalu? Nah, Udah beda emang. Udah ada yang berubah pasti dengan unsur dalam berjalannya selama waktu. Kemudian fungsinya pun juga sekarang mereka karena banyak yang harus mereka renovasi, itu rata-rata bangunan adat itu dijadikan, bangunan tradisional dijadikan PAUD gitu. Berfungsi sebagai fungsi lain. itu masih ini. Memang dia harus melangsungkan keberagamannya dengan banyak insentif yang harus mereka cari gitu ya, untuk memperbaiki plafon atau rayap-rayap yang membuat si kayu ini semakin cepat lapuk. Jadi sangat prihatin sebenarnya melihat kondisi yang ada di bangunan tradisional sekarang. Nah, masih mendingan Bu kalau jadi PAUD. Nah, kalau dilanjutkan, Itu nah tanahnya dibagi-bagi untuk warisan. ya, itu sebenarnya jadi solusi problem sekarang ya. Solusi atau problem itu Bu? Jadi solusi yang Dan sekaligus problem ya. Jadi bingung untuk ini rumah ini sebenarnya solusi untuk kita semua yang sedang mencari kearifan lokal, bentuk asli, tapi menjadi masalah juga mungkin bagi penghuni, karena penghuni ya harus ada keberlanjutan dengan bangunan ini, daripada mereka kesulitan untuk merawat mungkin bagi mereka, ya begitu solusinya gitu. Akhirnya terjual, akhirnya hancur, terbakar, kemudian dengan ya lapuk seiring waktu. Nah, Kan sangat disayangkan. ini menjadi menarik Jok Gebi saat menyebutkan bahwa
rumah itu membutuhkan suatu perawatan. Benar. Rumah-rumah tradisional itu. Nah, gini, Kalau kita menjadikan rumah-rumah tradisional ini suatu objek wisata, Benar. yang timbul pertanyaan saya, apakah rumah tradisional ini tetap bisa menjadi milik masyarakat atau harus dihibahkan kepada pemerintah? Itu seperti apa, Jo? Tentunya harusnya tetap menjadi milik masyarakat, Oh. karena masyarakat yang tahu betul bagaimana cara menceritakan kepada orang banyak tentang proses perjalanan sejarah yang ada turun temurun, kalau bisa didokumentasikan dengan baik, atau kalau sekarang medianya sudah banyak ya, bisa melalui digitalisasi, bisa. Dan itu akan berlanjut untuk anak-anak dan cucu pada generasi yang akan datang. Tapi peran pemerintah sangat penting, karena pemerintah yang tahu betul bagaimana cara untuk merawat, melestarikan keberagaman yang Bengkulu miliki. Dengan cara mungkin ada loh semacam insentif untuk para pemilik rumah, jadi agar mereka pun juga semakin sini semakin menyadari, oh begini loh, begini kalau kita terus tetap menjaga kearifan lokal begitu. tapi yang menarik gini Pak Nodi, Jok Nodi dan Jok Ebi, jadi kalau kita tengok lagi kan, Iya. itu kan generasi 100 tahun dari 50 sampai 100 tahun dari sekarang. Oke. Benar. Karena setahu saya ya, leluhur atau pendahulu gitu tuh nggak tahu namanya teknik pengawatan kayu. Iya. Sekalipun kayu itu pun susah, entah itu sekarang susah didapat atau susah dipotong, mereka sudah ada teknik. Karena ya mungkin cerita-cerita tentang bagaimana teknik pemotongan kayu, kapan harus direndam, kapan harus diteraskan, dikeringkan, itu tidak diturunkan atau mereka pun dapat tapi nggak diterapkan. Karena apa? Setahu saya yang di Bengkulu tuh ini kan memang kayu bawang yang dipakai kan, kayu itu, tapi yang dipakai untuk rumah adat itu kan sebenarnya kayu surian, kayu apa lagi dah kemarin tuh, aduh, nengok tuh tidak agak bisa untuk diminum. Jadi saya pernah masuk ke pedalaman Kabupaten Bengkulu Tengah, itu ini menggunakan kayu durian untuk bikin rumah panggung. Memang konstruksinya udah finishing lah istilahnya, finishingnya tuh udah rapi. Kalau dulu kan tidak mungkin tuh pakai gergaji, jarang ada, masih pakai pahat atau tatah lah. Celakanya yang dipakai kayu durian itu, tahu nggak? Durian tembaga. Itu sayang. Nah, dari sisi ekonomi memang kita agak rugi. Tapi bagi mereka kayu durian yang warna seratnya coklat agak keputihan itu ada serat merah dikit, itu masih sama dengan durian tembaga. Karena apa? Tidak mentiung. Nah, ketika kita teraskan, sekarang cobalah cari kayu 3 meter, lurus seluruh-seluruhnya dalam posisi kering. Ya kan? Kemungkinan besar tidak ada kan? Nah, satu lagi kayu balang. Sebenarnya teksturnya tidak jauh beda, dia ada di hutan-hutan Sumatera. Namun kondisinya sekarang bisa dikatakan barang itu sudah menipis. Oke. Digantikan kayu apa sekarang? Ya bisa lah kayu rangka, bisa lah kayu durian. Jangan sampai kayu albasia atau bazo kerennya tahu ya? Sengon. Kalau sengon jadinya triplek cuy. Mendingan triplek. Lanjut. Nah, jadi balik lagi teknik pertukangan kayu yang dimiliki sebenarnya itu kan belum dibahas itu tadi itu. Entah itu dari sambungan, entah itu dari ukiran yang pada akhirnya saya pernah dengar dulu tuh rumah panggung tuh ada batu gasing. Nah, sebelum kita bahas detail soal teknik perkayuan, sabar, Woles bro. Mungkin dari sahabat Bengkulu Heritage yang ada di Room Wota ini, ada yang mau berpendapat atau memberikan
sedikit pendapatnya, Menyangga boleh kok, menyangga lagi nggak apa-apa. Hah? ya, menyampaikan pendapat, sanggahan atau apapun untuk kita saling sama-sama melengkapi kuota kita pada pagi menjelang siang. Nah, sebenarnya udah siang ya, sebenarnya udah jam. Ya, sampaikan tangan sama teman-teman lah Jadi sekarang. silakan untuk raise hand kalau ada yang ingin disampaikan. Nanti admin utama kita dari Markas 2 Bengkulu Heritage Society akan unmute teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya, atau bisa diketik di kolom chat Apa langsung yang mau ditanyakan? kepada saya atau kepada markas besar juga kita bacakan agar sahabat-sahabat Bengkulu Heritage lainnya dapat melihat seperti apa sih Minum dulu. respon dari. Ya, silakan minum kalau haus. Kita mau tanya santai. Ya, Jadi kita minum dulu ya. kalau mau ada yang ditanyakan, tapi jangan ditanya status kami. Mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan? adik-adik mahasiswa yang sudah membantu ibu dosennya. Apresiasi yang paling besar kami sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang sudah memberikan kontribusi data kepada kami sehingga kuota pada hari ini dapat kita selenggarakan. Iyalah, saya juga kaget Bu. Sebenarnya acara ini kan iseng-iseng banget kan. Tapi ternyata senior dosen arsitektur yang masuk itu kan. Iya. Menikmati ya. Kami sebenarnya harus lebih banyak belajar dari bapak-bapak ibu-ibu. Ya, Ini memang waktu itu kita bikinnya ada mata kuliah yang memang kita teamwork, dan jadi dari Saya enggak 4 ya. orang itu kita tumbuh apa ya yang bisa kita bikin untuk kota Bengkulu setidaknya gitu. Jadi akhirnya dengan tugas itu ketemulah begini titik-titik ternyata ada ketemu polanya di pinggir sungai dan sebagainya. ya tapi karena cuma satu Itu yang belum menarik. terjawab Bu. Bengkulu belum ada identitas secara global, Iya. bukan secara spesifik. Ya, kalau kita balik lagi menarik, ketika kita ke Padang udah disambut dengan atap gadang, ke Lampung udah dengan sigarnya, terus ke arah Jambi dengan Lisplang, dan Palembang juga dengan Lisplang yang sangat identity lah. Nah, masuk ke Bengkulu. Kita memang masih Bengkulu dengan kota Bengkulu, kabupaten dengan kabupaten masing-masing, jadi masih terakulturasi sekali. Nah, Akulturasi dengan baik. ah, Dengan modernitas ya. jadi memang ada kalau kita ketemu sama ketua itu bukan seperti itu, ada penyanggahan terhadap bentuk bangunan yang sekarang. Iya. Katonyo, zaman datuk kami. Nah, itu lagi kan yang keluar kan. Biasonyo kami. Bukan seperti itu. Ini banyak sekali penyanggahan terhadap bangunan yang sekarang. Nah, sedangkan orang-orang yang kami ketua, anggap yang lebih senior, yang lebih tahu bagaimana perjalanan sejarah, itu justru menutup diri saat ini untuk terus eksplor tentang sejarah atau tetap bercerita dengan kami, para anak cucunya, kita semua. Begini loh dulu perjalanan kami. Sekarang jangan sampai interpretasi yang sekarang itu malah bias dan jadi Tapi iya, saya sempat hidup di masa di mana kota Bengkulu itu penuh dengan tabot. Itu menjadi identitas kota Bengkulu yang dari ujung gerbang, setiap gerbang itu ada galau tabot. padahal itu punyanya Ya, kalau kita bilang Tetangga. akulturasi dan asimilasi dan akulturasi itu juga milik tetangga dan produk negara lain kan. benar. Tapi ketika kita masuk ke kantor, ada di persimpangan, kita masih bisa melihat, oh ini loh kita udah masuk Bengkulu. Tapi balik lagi, identitas lokal wisdom itu di mana? Itu aja sih sebenarnya yang masih saya miris. Bukan berarti kita harus menggunakan itu semua 100%, enggak. Kita juga harus adaptif loh dengan perubahan zaman. Benar. Apalagi yang celaka yang Bengkulu itu zona 1 gempa bumi. Dan itu ternyata menjadi kekayaan. Banyak peneliti-peneliti yang dari luar Bengkulu khususnya itu justru memiliki rumah rejang sebagai kearifan lokal yang bisa beradaptasi dengan
kondisi geografis, terutama Nah. gempa. Next lah, sesi kedua saya akan Iya, berbicara itu. Karena balik lagi, menarik sekali. zaman itu mereka tidak menggunakan logam. Ada sih, tapi Iya. sedikit. Mereka menggunakan ilmu pertukangan yang sangat keren. Nah, betul, itu jadi proses pembelajaran yang masih dipakai loh, harus Nah, dilestarikan sampai itu. sekarang. Celakanya sekarang sudah logam semua, nggak pakai kayu. Iya. Saya sedikit teringat dengan pembahasan yang disampaikan oleh Jo Digit tadi, bahwa dulu itu tanpa menggunakan bahan logam. Jadi sambungan dari satu kayu ke kayu lain itu apa sih nama istilah pertukangannya, saya kurang. Sambungan. Sambungan ya. Sambungan kayu bermacam-macam. Woi, banyak Sambungan banget. bibir miring. Maaf mahasiswa dan Bu dosen, Pak dosen, saya dulu juga ngulang mata kuliah. Iya. Jadi sambungan-sambungan itu semuanya dari kayu ke kayu. Lah, jadi gini loh, sambungan itu kan sebenarnya kan ada, secara simpelnya itu ada dua, tekan dengan tarik, ya kan? Mereka menggunakan penguncian itu juga menggunakan kayu, itu membuat persendian-persendian. Nah, persendian yang terjadi kan bisa kita bilang ada sendi kaku dan sendi gerak itu tadi. Ya. Nah, menariknya ketika pertemuan antar material ini yang beda, misal dari kayu dan batu, untuk jadi fondasi longkang. Fondasi ya. Nah, sebisa mungkin tiang ini tetap menjaga kondisinya di posisi, tapi dia tidak mengunci mati dari si lantai ini Lantainya. sehingga ketika terjadi gerakan movement, tiang ini tetap memberikan space untuk mereka bergerak. Jadi ada kemungkinan untuk hancur itu sangat sedikit. Oh, berarti kalau kembali kita ke ilmu fisika, dulu sudah menerapkan hukum ruang muai ya. Kalau saya itu kuliah aja belum, apalagi sekolah, ilmunya tuh mereka dapat dari alam. Dapat dari alam, tapi secara tidak langsung mereka sudah menerapkan itu. Nah, ini ada yang raise hand, teman-teman, ini ada yang raise hand. Jadi silakan Mas Engki Moriska. Selamat pagi, pagi Mas, gimana? Oke. Nah,
Oke, ada dua tanggapan dari Mas Hengki. Iya. Menarik ini pertanyaannya ini. Sebelum kita membahas tanggapan dari Mas Hengki tadi, ini ada yang ini juga dari raise hand juga. Silakan Mas Hamid Hakim, tanggapannya. Halo Mas Abdul Hamid. Halo. Siapa di sana? Di sana siapa? Ini kebetulan satu tim dosen yang minta mahasiswa untuk membantu. Halo. Ini suaranya belum keluar Mas Hamid. Mas Hamid kan? Oh, Mas Abdul ya? Ngota 1. Selamat pagi Pak Hamid. Atau kita kali ya. Sepertinya Jawab ada dulu. kendala teknis Iya, iya. dari Iya, Mas Pak. Hamid. Jadi kita respon dulu Respon dari dulu. Mas Hengki tadi. Ada dua kegelisahan juga yang disampaikan oleh Mas Hengki. Yang pertama kegelisahannya mengenai apakah tidak bisa kita beradaptasi dengan model atau role model seperti zaman dulu, tapi bahan bangunannya kekinian gitu. Iya. Itu satu. Yang kedua soal upaya yang harusnya dapat kita lakukan menggunakan suatu payung hukum tetap mengenai pelestarian dari suatu kawasan ya. Ini lebih membahas soal kawasannya. Lalu cakap dulu, mau jawab yang mana mau jawab? Silakan berdua. Ya dah, jadi kayak gini. Jadi sebenarnya yang agak menarik itu ketika kenapa bangunan sekarang tidak menggunakan adaptasi dari apa ya digital atau sedikit bagian dari ornamen yang ada di rumah masa lalu atau rumah tradisional itu sebenarnya satu kurangnya komunikasi dan publikasi terkait ini loh ragam langgam yang ada di dulu kalau menurut saya. Jadi apa ya? Ada satu masa, satu generasi ya kita sendiri pun kalau tidak mengulik itu tidak akan memahami detail itu seperti apa. Celakanya Bengkulu itu banyak orang. Orang-orang terdahulu itu sudah mengajarkan kita setiap rumah itu ada social distancing. Bukan tembok ketemu deh tembok. Adanya sumur, adanya teras anti. Adanya sumur kalau rumah lama itu di mana sih? Kalau sekarang sumur rata-rata di belakang. Kalau dulu sumurnya di mana? Wah, no. Kalau sumur kini di depan sumur bor. Nggak bisa, nggak, jangan gas. Nanti kayak dokter Tirta lagi ya. Nah, jadi balik lagi, bukannya tidak mungkin kita menggunakan material seperti itu, tapi tergantung lagi ketika kita berpikir efisiensi. Satu, material itu apakah ada? Kalaupun ada, apakah kontraktor itu mau mengerjakan? Kalaupun ada kontraktor yang mengerjakan, apakah ornamen itu benar originalitas dari Bengkulu? Karena gini, sebagai ilustrasi sederhana ya, kenapa kita ada kesepakatan dan kesepahaman tentang kayu besurat yang kita pakai saat ini dan dengan motif flora, bunga rafflesia, relung paku, apalagi dan anima cuma satu, burung puang. Itu pun dimodifikasi dengan bentuk yang lain lagi, bukan burung kol secara utuh. Dan itu diseragamkan, istilahnya setiap orang bisa menerima. Kalau mau bangunan, rumah dengan tangga samping itu rakyat biasa. Sedangkan rumah dengan tangga di tengah itu bisa digunakan untuk rumah besar lah. Bisa digunakan, kita bilang seperti itu. Bisa kita modifikasi untuk keadaan saat ini, bisa. Nah, celakanya membuat rumah panggung itu sampai dengan 22 lantai. Budget ya? Ya, di awal. Tapi ke depannya untuk maintenance itu jauh lebih murah. Kenapa? Salah satu ya ini contoh ya.
1000 mampet. Pipa itu udah ketanam. Ya kan? Solusinya apa untuk menarinya? Bongkar, hancurkan, bongkar. Nah, kalau rumah tangguh itu bisa diletakkan di mana? Kalau masih sampai dengan bangunan, instalasi pipa itu ada di bawah kolong. Bisa masuk orang Nah, kita bisa menggunakan beton dan kayu untuk bangunan modern saat ini atau yang bernuansa klasik itu bisa. Contoh paling dekat kemarin saya lihat masih pembangunan itu dekat kantor gubernur itu ada Bu. Dia masih pakai atap sirap loh. Yang dulu pakai sirap, kulit kayu, pakai genteng aja mikir 2 kali. Atau genteng metal, udah nggak usah ditanya kalau genteng metal itu merah gitu tadi. Jadi ini masih ada beberapa orang yang berjiwa konservasi untuk menjaga kelestarian budaya itu tadi, bukan konservasi mantan ya Bu. Dalam hati ya Bu. Kalau konservasi mantan, jangan lupa silakan buang mantan pada tempat. Nah yang kedua, kenapa saya agak kurang setuju ini ketika satu wilayah dijadikan tempat adat? Apakah mau ya? Pertanyaan paling dasar. Ya kan? Apakah mereka mau? Yang kedua, apakah mereka masih mau tinggal di sana? Kita ingat loh, prinsip urbanisasi itu apa? Mereka memandang kota adalah tujuan hidup untuk memperbaiki ekonomi. Ya, padahal mereka di desa itu udah sangat kaya loh. BUMDes, ADB, belum ini bisa lebih kaya dari kita sebenarnya daripada kita di sini di kota. Tapi mindset dan stereotip itu tadi memaksa mereka untuk pindah ke kota. Pada akhirnya penggunaan air conditioner justru kita menyumbang banyak rusak dari lingkungan itu ya. Wah sih. Iya. Terus itu rumah tembok ketemu tembok cross ventilation. Jadi kita justru yang menyumbang kerusakan gitu. Aspek teknis. Silakan rumah yang di sana siapa yang rawat? Iya. Akhirnya rumah yang lama terbongkar. Mending rusak digunakan dari rusak nggak digunakan. Nah, mending dipalukan sekarang ya, ada fungsinya gitu. Itu maksud saya ketika ada ya personal tidak bisa bergerak tanpa ada satu payung hukum yang jelas. Payung hukum benar. Yang kedua ini ketika kita berbicara undang-undang cagar budaya, ketika bangunan itu lebih dari 50 tahun, ya apakah itu dibilang cagar budaya? Rumah Datuk Ambo, ada kolom 30 kayu jati Belando. Itu udah jelas seperti di undang-undang juga ada syarat ketika bangunan ini disebut cagar budaya. Dan itu harus diumur Minimal. ya, Itu syarat pertama. Itu syarat pertama. Tapi masih ada syarat-syarat lainnya. Nah itu yang dimulai. Ketika rumah Datuk Ambo dulu, Soekarno pernah singgah, tidur siang di situ. Dan di situ sampai Soekarno diskusi kayak dembang-dembang yang ada di Bengkulu, bisa jadi bangunan sejarah. Nah, celakanya di situ rumah ini kita belum tahu benar atau akarnya itu dari mana. Secara bentuk, apakah ini ada dari satu tukang yang sama, apakah ini dari awal-awal itu tadi, sehingga kita tidak bisa hanya serta-merta ini bangunan lebar 50 tahun itu dijadikan seperti itu. Tapi sisi hati saya yang lain berbicara bahwa itu harus disegerakan. Karena apa? Kalau tidak ada masalah mah bangunan dulu tinggal cerita lah. Oke. Dari Bu Gebi, Oh iya. Terlalu tersempurna. Iya. Mengikuti alur saya. dia yang mau resign. Tadi Pak Hengki menyebutkan bahwa kalau misalnya bagaimana, kenapa kita tidak bikin desa adat seperti yang di Bali misalnya, satu kawasan yang semuanya bisa dipugar mungkin ya dengan kekhasannya
masing-masing. Nah, di Bengkulu menurut saya untuk kotak-kotak sungai dan inventarisasi yang sekarang dilakukan itu mungkin tidak memungkinkan untuk bisa di, apalagi kalau misalnya sudah ada payung hukum yang jelas terhadap keberadaan rumah tradisional tersebut. Jadi bisa walaupun terpisah, tapi kita bisa bikin misalnya guideline khusus untuk maintenance rumah yang ada. Nah, sekarang itu apalagi kalau trademarknya si pariwisata kan sekarang bukan quantity, tapi lebih ke quality tourism. Apalagi sekarang pasca pandemi, jadi mereka harus prepare dan mereka harus berhati-hati memilih wisata apa yang Satu kajian tesis saya nanti. Nah, Visitor manajemen. bisa Satu tesis saya itu. quality tourism Yeah. itu lebih lekatnya dengan culture dan environment. Jadi ketika kita memasarkan atau kita mempromosikan wisata budaya menjadi satu paket wisata yang bisa dipromosikan, itu mungkin akan menarik wisatawan dan mereka belajar dari awal di mana sih titik-titik saya pola-pola keberadaan rumah tradisional. Bu, Begitu. emang berbudaya, Bu? Nah, budaya itu erat Berbudaya. kaitan itu tadi, bukan hanya arsitek, bukan hanya sekedar fisik belaka, tapi sistem kepercayaan, tradisi, adat istiadat, nilai kemasyarakatan, jadi itu harus match. Nah, balik lagi ke masa lalu dulu ya, Bu, bukan masa lampau ini. Jadi saya pernah mendengar bahwasanya mereka membangun rumah itu tetap dikepalai satu tukang dengan spesialis tertentu, tapi selebihnya itu dilakukan secara gotong royong. Ya. Jika mereka ingin pindah rumah, yang dipindah bukan manusia dan isinya, tapi serumah-rumahnya yang digotong. Hebat ya, warisan leluhur itu bisa mengajarkan gotong royong, mengajarkan toleransi, tapi ya itu menjadi masalah. Masalah di mana, Bu? Saya nggak ada loh, Bu. Saya nggak ada masalah loh, Bu, dengan Anda. Menurut saya nggak ada masalah. Masalah pribadi, Pak. Mas Hamid tadi sudah rescan lagi. Oke. Kita kasih Iya. kesempatan Mas Hamid. Silakan Mas Hamid untuk unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Oh iya, benar-benar. Nah, ingat saya, Pak, ya.
rumah tipe 36 di mana-mana itu ya Pak, dari Sabang sampai Merauke. Di sana. Nah, oh, oh. ACP-nisasi. ACP-nisasi benar. Seluruhnya di ACP-in ya. Oh. Setuju. Tradisional. Oh. Oh. Ketinggalan zaman. Ya. Oh. Oke. Kok kamu sudah? Ya, Oh, ada Pak. Masih ada Pak dalam gambar saya. Gambar 3D saya masih ada itu Pak. Miris itu Pak. Itu benar. Ya, oke. Benar. Benar. Benar itu Pak. Cepat atau lambat. Berebut warisan Pak. Intangible. General. oh. Abot Pak. Bumbu limo. Hah? Bumbu limo.
Pak Gebi. Jauh, jauh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa Mas ya. Ayes. Iya nih keren. Mengingatkan pekerjaan masa lalu. Jadi gini, saya pernah melihat sebuah rumah yang menurut mereka itu mereka ya sejelek-jelek rumah walaupun buatan sendiri mereka nyaman kan. Tapi karena ada suatu program rumah itu tuh ya bisa kita bilang menggunakan bidai. Bagi yang tidak tahu itu gedek, semacam gedek lah, anyaman bambu, atau yang lebih modern sedikit anyaman bambu ditambah semen, tidak menggunakan bata, dengan lantai ya bisa kita bilang separuh tanah dan separuh plastera biasa. Dan itu mampu berhadapan dengan gempa yang Aman. ya sudah melanda Bengkulu waktu tahun 2000. Dan ada banjir pun aman-aman aja. Iya benar sekali. Nggak amannya maksudnya mereka dengan santainya. Karena mereka udah terbiasa di daerah aliran sungai itu. Yang lebih keren lagi rumah inti itu mereka maaf ini ya, dapur dan SK-nya masih menggunakan teori lama tapi sah di rumah itu. Dan mereka membuat bilik sendiri di atas siring. Ya paham lah maksud saya bom apa beneran. Ya jadi bagi saya itu ada sedikit keunikan, tapi bagi orang-orang lain itu kekemuhan. Jadi penyeragaman yang dimaksud mereka adalah semua betonisasi, ACP-nisasi, kalau bisa jangan kayu tapi kita pakai aluminium untuk pusat, ya kan? Minimkan ruang terbuka, kalau bisa jadi carport untuk mobil atau motor, ya, ruang jemur dihilangkan diganti laundry, ya, itulah yang diharapkan. Rumah yang dianggap lain. Miris ya. Sangat-sangat miris sekali. Itu ternyata bukan hanya jadi sudah banyak sekali dari kita yang memisahkan. Nah, coba kamu ada kayak orang tua kamu Jo. Dulu kamar ada nggak satu anak satu kamar? Saya rasa nggak ada. Karena yang berkumpul. Pakai dipan panjang. Rumah tuh ya kamar gadis itu kan ya panjang di situ. Cuma beristirahat, belajar di ruang bersama, ya kan? Dan anti kalau kita cowok itu tuh sampai masuk ke dapur, benar nggak? Ya kan? Pemalinya kan? Akunya ada berando di belakang itu tadi. Kecuali nyuci ya ada apa? Pun nyuci itu kadang kalau rumah di tepian pantai, di tepian sungai itu kamu tuh dari di rumah. Masih nggak pakai kok? Sore-sore sampah, mandi, Kalau temben, itu Facebooknya pada masa itu atau Instagramnya, jadi update itu dari situnya pakai baju waktu itu di situ lah. kalau bahasa orang dusunnya itu basahan. Oke, nah, jadi di situ lah maksudnya nyambungkan ketika ada perubahan yang sangat mencolok tentang karakter kehidupan pribadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Masih ada nggak sekarang yang dari sekolah manggil main ke rumah, bukan main via ya kita ada keluarga gitu. Virtual. Masih ada nggak? Masih ada yang mengetahui bahwasannya ya itu ya saat itu kebanyakan rumah-rumah di Melayu itu WC itu ada dua. WC untuk BAB dan satu lagi untuk mandi. Nah, dan di sebelahnya ada tempat untuk di depan masuk biasa. Benar ya? Karena mereka sedang menjaga kesucian. Nah itu tak peluang juga kalau kita melihat orang digital tadi nggak mau ngecek potong-potong terus. Nah orang digital itu kan sebenarnya kan sangat menarik ketika kita berbicara di satu Islam. Yang kedua tiang, ketiga pagar. Ya kan? Itu kenal nggak namanya gedek gitu? Apa gebiok gitu. Yang
transmisi antar ruangan. Kita tahu nggak ada kan? Nggak ada di sini. Ya, kan? Yang ada cuma ukiran pintu untuk jadi second layering dari pintu. Ya kalau kita ngomong bahasa kerennya jalusi tapi dimodifikasi. Pintu baik itu dan Ya, nah itu tadi. Yang saya perhatikan rata-rata itu detail yang ada itu malah detail flora dan apa yang mereka lihat. Kita bisa melihat macam itu pagar itu bentuknya sih kan? Yang lubangnya loh. Adaptasi morfologinya bisa jadi itu dari tinggi. Apa yang mereka lihat sana? Di ukiran, bingung. Biasanya kalau tadi ya kalau kita lihat di limasan atap itu kan ada yang separuh semacam di pas itu kan, atau seperti matahari. Ya kan matahari, ya matahari lah istilahnya. Analogi sederhana dari itu. Terus kalau bunga-bungaan, ya renda-renda itu tadi kan. Terus apa ya? Kalau bunga bangkai saya jarang melihat, benar itu kira pernah ada di tiang. Kalau di tiang lampu iya benar. Nah, maksudnya dalam satu tiang kolom dia mau mengukir itu bahwasannya itu bunga-bunga bangkai. Kalau rafflesia saya melihat itu di hubungan antara ini ada tiang atas, tiang bawah, ada di situ sebagai kunci. Nah, Entah itu kelopak 4 atau kelopak 5. Ya kan jarang kelopak 6, jarang sekali. karena kelopak juga jarang kita temukan. Nah itu satu sesi lagi nanti, itu satu sesi. Nah terus kalau daun-daunan biasa kita lihat. Terus ada satu yang menarik kemarin saya melihat untuk apa ya? Mungkin ini ada saduran dari Islam Arab ya, ketika itu sudah masuk. Jadinya apa yang mereka ukir pahat itu sebisa mungkin dengan yang bernyawa. Tapi dalam satu literatur saya melihat bahwasanya ada ukiran itu ukiran lagu, nada. Satu lagi kelambit terbalik. Bagi yang tahu kelelawar. Nah, jadi ornamen itu tadi kalau naga itu biasanya di apa? Di atap itu tadi kan apa namanya? Yang itu tadi gunungan, nah, semacam itulah kan. Nah, kalau yang kelambit terbalik kok biasanya ada di Wislar. Apakah itu yang menjadi identitas? Saya juga belum tahu. Nah, karena kita sudah bahas ada menyinggung soal adanya ukiran di poster yang kita upload itu adalah salah satu hasil dapatkan waktu kita melakukan program yang namanya Jelajah Heritage ke Kabupaten Kaur. Nah, itu adalah ukiran yang terdapat pada salah satu rumah dan boleh dibilang hanya satu-satu rumah yang memiliki ukiran saat ini yang ada di Kabupaten Kaur, tepatnya di Kecamatan Muara Sahung. Saat itu kita bertanya kepada pemilik rumah menyatakan bahwa dulu katanya tiang utama yang diukir. Tapi kita bertanya detail seperti apa ukirannya, kenapa bisa ukirnya seperti ini. Dia sedikit kesusahan untuk menjawab. Mungkin dari turun-temurun tidak diceritakan kembali. Termasuk pengukirnya pun informasinya sudah tidak ada lagi. Nah, sebelum bahasan masuk jauh sekali, ini ada tanggapan dari Ayu Heni. Silakan Ayu Heni untuk unmute. Ya, Ayu Heni, selamat siang. Siap Bu.
ini Halo, halo, halo. sinyalnya nih kayaknya Yuh ini. Mungkin apa? Halo, halo, halo. Halo. Ya, dari mahasiswa, mahasiswi. Raise your hand. Kalau nggak gara-gara Nodi, saya nggak akan mau kuliah online kayak gini loh. Nggak mau Zoom loh saya. Beneran. Kalau dengan Bu GB kan udah sering Zoom. Saya paling nggak mau saya. Kasihan kota kalian. Ya silakan Leh. Ayo ini lanjutkan. Sepertinya terputus. Sepertinya terputus, terus. Sekali lagi, raise your hand. Ayo silakan raise your hand. Angkat tangannya, tuh. Jangan terlalu tinggi. Yang dari negeri seberang, Pulau Jawa, Pak Bangun, Bu Ria. Dari kuliah kita ikut mata-mata. Bu Riris. Ya, Mas Bangun, Pak Dokter Bangun, raise your hand. Atau yang lain? Nah, daripada kita menunggu yang angkat tangan, ya, Ayo ininya masih terputus, jadi kita lanjut. nggak akan dapat nasi padang kok Pak kalau nggak kuat Pak ngangkat tangan nanti Pak. Tangan di rumah aja. Gimana? Belum? Kita lanjutkan tadi. Soal detail-detail ukiran, detail ornamen. Itu Jo seperti apa ini Jo? sebenarnya apa ya? Saya nih bukannya apa ya? Ada satu apa ya? Ruang waktu yang hilang kalau bahasanya. Ketika di sini dengan teknik apa tradisional itu mereka mau transfer, tapi dia tidak tahu dengan siapa, atau dia memiliki hanya keahlian hanya pertukangan, tidak memiliki keahlian pencatatan. Nah, Jadi apa yang diturunkan temurun-temurun itu tidak. Ya, pernah dengar pamil seperti ini nggak? Jadi kita pesan bersambung dari belakang ke depan. Jadi kita ngomong yang di belakang yang dikasih tahu apa, nah yang di depan itu sama atau tidak dengan kita. Jadi misal Games. ya games itu tadi. Jadi misal ayam goreng Budani sangat enak. Itu dari saya. Pojok Rondi. Sampai saya belum tentu hal yang sama kan? Budani enak. Oh iya. Ayam goreng loh. Loh, kan nggak ada lagi ayam gorengnya. Jadi itu loh maksud saya. Ada perubahan makna yang besar, tapi itu disepakati malah itu diaminkan bahwasanya itulah yang benar, bukan yang awal itu tadi. Itu celaka itu. Jadi yang dia mau ukiran itu tadi, siapa penuturnya, siapa yang pemahat, siapapun bisa ngaku. Tapi kata yang jelas satu, setelah Islam masuk, ukiran terkait dengan hewan itu sudah sedikit berkurang. Bahkan tidak ada, diganti dengan flora itu tadi. Kalaupun dia itu binatang, hanya patternnya tapi tidak persis itu tadi. Itu tertuang di burung goa. Entah kita kalau sebelum IAIC tadi datang. Jauh sebelum-sebelumnya lagi menjadi memang suatu kelemahan bagi kita masyarakat. Pendokumentasian. Kita ini masyarakat hanya di beberapa suku itu terbiasa dengan istilah menutur atau bercerita tanpa melakukan menulis atau itu Emang kita dikasih sekolah? Emang harus sekolah dulu? walaupun kita punya aksara sendiri. Nah, Aksara Kagama yang termasuk salah satu aksara yang diakui lah. yang diakui di Republik Jadi ini ya. sebenarnya bukan gini, peradaban kita ketika kita berbicara mengenai tatanan masyarakat itu sudah sangat maju loh. Benar. Cuma pada akhirnya ya sisa-sisa artefak itu tadi kan atau peninggalan itu tuh hanya tinggal cerita
Hanya konon katanya. Nah, yang saya takutkan Kak, ketika kita menjadi penutur itu tadi sama seperti sebuah perumpamaan yang saya sampaikan tadi, ayam goreng enak dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu jadi ada kesalahan makna. Nah, Dan mereka menganggap mereka yang benar. oke, Ayu Heni sudah masuk lagi. Halo Ayu Heni. Bisa di-unmute Ayu Heni? Ya. Iya, halo, mosi. Oh iya, nanti kita rehab nanti. Iya, Bu. Bahaya. Nah, di lapangan. Setuju. Karena memang yang menerima itu juga biasa. Tropis basah. Ya. Malah itu lebih baik. Iya. Nah, yang penting nampak dari depan putih. No. Setuju waktu itu. Sosialisasi. Lagu klasik. Inovasi. Kita bisa bahas satu podcast ini.
Amin. Ya, nggak usah bilang-bilang, Mbak. Semakin membesar lagi ya. Dan nanti kita bikin satu podcast lagi aja nanti. Iya, ini sebagai pemantik awal memang. Iya. Jadi apa ya? Mungkin mbaknya belum kenal saya dulu sih waktu bikin rumah. Nah, Waktu Ayu Henny bikin rumah kayaknya kamu masih sekolah nih. sekolah aja nggak bisa bikin rumah. Ini aku. Jadi, Bisa memang kegelisahan antara pemerintah daerah sendiri dan kementerian. Ya betul ya. Ya. Sebenarnya Sebenarnya udah masuk. kalau bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari sektor pemerintahan gelisah, dari sektor kawan-kawan arsitek gelisah, masyarakat pun gelisah. Jadi kegelisahan ini yang harus kita jawab bersama. Dan tentu saja pucuk pimpinan yang bisa mengintervensi semuanya itu harus menemukan bahwa kegelisahan-kegelisahan kita bersama ini harus masuk ke dalam pola pemikiran para pucuk-pucuk pimpinan. Jadi bukan pucuk daun. Lumayan not untuk jajan not satu lembar aja. Nah, ya, jadi gini sebenarnya kegelisahan itu kan apa ya? Satu, kita ada satu masa kita tidak ada namanya publikasi, tidak ada namanya blast terkait ini loh, ini loh undang-undang